Assalamualaikum semuanya, kembali lagi. Aku akan memasukkan air putihnya. Namun di sini air putihnya aku masukkan sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalkan untuk takaran airnya, aku nggak ada takaran pasti. Karena kalau misalkan untuk membuat kulit martabak ini, kita harus membuat adonan yang cair. Jadi ini kita masukkan aja sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. Nanti aku akan menunjukkan seperti apa tekstur yang aku mau. Seperti yang tadi, aku akan masukkan lagi airnya. Aku masukkan sedikit demi sedikit, kemudian aku aduk lagi sampai dia tercampur. Pokoknya untuk proses memasukkan airnya ini kita sedikit demi sedikit. Untuk membuat kulit martabak itu emang nanti harus tipis, sehingga adonan yang kita buat ini harus benar-benar cair. Karena kalau misalkan nanti kulit martabaknya terlalu besar, terlalu tebal, nanti dia akan sulit dilipat saat udah kita beri isian. Nah kalau misalkan sulit dilipat, nanti pada saat digoreng malah isiannya akan keluar-keluar. Nah itulah kenapa dari tadi aku masukinnya airnya tuh sedikit demi sedikit. Di sini teman-teman bisa lihat dia adonannya masih terlalu kental dan di sini masih banyak tepung-tepung yang bergerindil. Makanya ini akan aku saring supaya nanti kulit martabaknya tuh benar-benar halus. Nih teksturnya masih seperti ini, masih agak kental. Ini setelah ini akan aku saring dulu supaya nanti tuh benar-benar halus. Nah sebelumnya aku tambahkan lagi sedikit air, kemudian aku aduk-aduk lagi. Nah tadi adonannya udah aku aduk-aduk lagi, sekarang saatnya akan aku saring. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, dia tuh masih bergerindil tepung-tepungnya. Makanya di sini akan aku saring supaya dia nanti benar-benar halus, benar-benar encer hasilnya, sehingga nanti pada saat dibuat kulitnya tuh hasilnya akan bagus. Nah ini langsung aja kita saring, boleh sambil kita aduk-aduk seperti ini supaya yang halus-halus turun ke bawah. Nih. Tapi ini hasil saringannya juga masih kental, ini belum bisa untuk membuat kulit martabak.
sehingga aku akan menambahkan lagi airnya setelah ini. Ini adalah adonan yang barusan udah aku saring, tapi di sini dia masih terlalu kental sehingga aku akan menambahkan lagi airnya. Nah, ini seperti yang tadi, airnya kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk seperti ini supaya semuanya tercampur dengan rata. Nah, pokoknya ini kita masukkan airnya sedikit demi sedikit sampai menemukan tekstur yang diinginkan. Jadi kalau misalkan untuk takaran airnya seberapa, aku nggak bisa pastikan pasnya seberapa karena tiap aku bikin kulit martabak tuh pasti air yang aku pakai juga beda-beda tergantung tepungnya dan juga telurnya. Karena kan kadang kalau misalkan telurnya kecil sama telurnya besar, yang pasti isinya juga banyaknya, beratnya juga beda ya teman-teman. Tapi yang paling penting takarannya harus sama. Kalau misalkan telurnya 3, tepungnya juga 300 gram. Kalau telurnya 2, tepungnya 200 gram. Nah, takaran yang pasti adalah itu. Tapi untuk airnya aku nggak ada takaran pasti. Yang penting kita masukkan sedikit demi sedikit sampai menemukan tekstur yang pas. Nanti akan aku tunjukkan. Teman-teman bisa lihat untuk adonannya jadinya seperti ini. Ini bisa kita coba untuk goreng di teflon. Nah, kalau misalkan pada saat digoreng dia masih terlalu tebal, kita bisa tambahkan air lagi. Pokoknya sampai menemukan tekstur yang pas. Nih teman-teman bisa lihat, teksturnya seperti ini ya punya aku untuk adonannya. Dia encer seperti ini. Untuk cara menggorengnya gampang banget. Kita langsung ambil dengan menggunakan sendok sayur. Kita ambil adonan tepung yang tadi, kemudian kita masukkan ke teflonnya. Nah, sambil diputar-putar seperti ini. Dan ini teflonnya udah diolesi dengan minyak goreng atau mentega. Aku tunjukin lagi cara membuatnya. Kita ambil adonannya dengan menggunakan sendok sayur. Kita masukkan ke dalam teflon, kemudian bisa kita putar-putar. Kalau ada bagian yang masih bolong seperti ini bisa kita tambal, kita tambahkan lagi adonannya. Nah, ini kita masak dengan api yang kecil aja, dan ini nggak perlu dibolak-balik, nanti dia akan kering sendiri. Kalau misalkan udah kering, udah matang, bisa kita angkat. Nih, bisa dilihat lagi cara pembuatannya. Jangan lupa untuk teflonnya diolesi dulu dengan menggunakan minyak goreng maupun mentega. Kalau adonannya udah masuk, tinggal kita putar-putar. Kemudian kalau ada bagian yang bolong, tinggal kita masukkan lagi adonannya sedikit seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat. Sekarang nggak perlu dibalik, tinggal kita tunggu aja sampai dia kering. Lama-kelamaan dia akan semakin kering, dan kalau misalkan dia udah kering, ini dia akan menyusut sendiri. Jadi bentuknya nggak akan sebesar saat tadi kita memasukkan. Nih, di bagian pinggirnya dia udah kering seperti ini dan dia bentuknya menyusut. Kalau misalkan udah matang seperti ini, bisa kita angkat. Nih, jadi emang bener-bener nggak usah dibalik-balik. Teman-teman bisa lihat ini punya aku udah aku angkat. Oke, pokoknya inti dari pembuatan kulit martabaknya seperti itu. Yang penting perbandingan antara telur dan juga tepungnya harus sama. Kemudian air putihnya kita masukkan sedikit demi sedikit sampai menemukan tekstur yang kita inginkan. Kemudian kita bisa goreng. Kalau misalkan saat digoreng masih terlalu tebal, kita bisa tambahkan lagi airnya supaya dia nanti tipis. Nah, kemudian untuk menggorengnya, kita tinggal siapkan teflon, kita olesi dengan minyak goreng ataupun mentega. Kemudian kita masukkan adonan tepungnya dengan menggunakan sendok sayur, lalu kita putar-putar. Kemudian kita tunggu sampai matang. Kalau udah kering, udah matang, siap kita angkat. Jadi benar-benar nggak perlu dibalik sama sekali. Pokoknya seperti itu ya teman-teman. Gampang banget kan? Dan bahannya juga simple banget, cuma pakai 3 bahan aja. Lalu bisa ditambahkan garam ataupun tidak. Tapi kalau misalkan mau kulitnya nggak tawar, kita bisa tambahkan sedikit garam seperti yang aku tadi. Nih teman-teman bisa lihat ya, untuk kulitnya dia tipis seperti ini dan dia bisa digerakin seperti ini, artinya nanti dia akan mudah saat dilipat, saat udah diberi isian. Nih teksturnya seperti ini. Kalau misalkan untuk yang di bagian pinggir dia kering seperti ini nggak masalah. Nah jadinya seperti ini udah jadi untuk kulitnya. Setelah ini aku akan membuat video
cara membuat isiannya dan juga cara menggorengnya. Terima kasih udah nonton video yang ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa jadi inspirasi untuk menu takjil buka puasa besok.